Mang, menurut Pian, hidup adalah pilihan. Maksudnya apa tuh? Ya, hidup itu memang pilihan. Termasuk tidak memilih itu pun pilihan. Tapi ya menurut Haji Roma Irama ya, semua itu pasti dipertanggungjawabkan. Ujar orang, hidup itu pilihan. Hendak makan apa aja, hendak minum apa aja. Tapi menurut ulun, kada. Boleh apa aja, tapi asal lebihan. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Pilihan itu ya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berkata bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa life is choice. Kalau itu adalah sebuah pilihan, tentu manusia akan memilih sesuatu yang baik untuk dirinya dan baik untuk akhiratnya nanti. Oleh karenanya, pilihan yang terbaik itu adalah ketika dia memilih sesuatu kebaikan untuk dirinya. Maka fungsi dari kehidupan itu di dalam Al-Quran, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya sekarang bagaimana? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan bahwa life is choice, hidup adalah sebuah pilihan. Orang ekonomi mengatakan ada yang disebut dengan the formula return of investment. Sebuah formula yang ketika kita menanamkan sebuah nilai investasi, maka nilai investasi itu yang kita tanamkan di suatu perusahaan ataupun di mana kita menanamkan nilai itu, maka kita berhak dari keuntungan atau benefit yang kita tanamkan. Begitu juga di dalam agama. Begitu juga di dalam agama, ketika seseorang itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh untuk membuka pintu-pintu kebaikan untuk diri kita. Lalu kalau kita membuka pintu, apakah kita buka selebar-lebarnya? Iya, kalau itu sebuah kebaikan. Tapi ingat bahwa ketika kita membuka pintu kebaikan itu dengan selebar-lebarnya, maka kita harus menutup rapat pintu kejelekan. Sehingga pintu kejelekan itu kita tutup rapat, itulah yang disebutkan nanti. Kita akan mengambil, ketika kita menanam, pasti kita akan menuai. Kalaulah kita menanam, pasti kita akan menuai. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidza kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikan kepada manusia kehidupan untuk dirinya, akan tetapi dua hal yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang diberikan kesempatan, ibarat kata orang itu menanam sebuah pohon. Yang pohon itu ditanam di satu tempat yang subur, maka orang yang menanamnya dia akan memetik hasilnya. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia menanam, ketika dia diberikan kesempatan, lalu tanaman itu ditanamkan di tempat yang kering, yang tandus, tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk, maka dia tidak akan pernah mendapatkan atau memanen dari hasil selama dalam kehidupannya. Oleh karenanya, berbuat kebaikan begitu sangat terbuka untuk diri kita. Coba kita lihat imbas dari COVID. Imbas dari COVID ini, anak-anak panti yang sekarang berada di panti-panti asuhan serba dalam keterbatasannya. Siapa yang bisa mengulurkan tangan kepada mereka untuk membantu kehidupannya? Kalaulah kita orang yang selalu ingat kepada apa yang dikatakan oleh Rasul, fatuba liman ja'ala mafatihul khair ala yadai, adalah orang yang senantiasa membuka pintu kebaikan itu untuk dirinya, memberikan infak, memberikan sedekah, membukakan puasa para anak yatim dan duafa. Akan tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancaman Rasul
peringatan Rasul kepada diri kita. Fawailul liman ja'ala mafatihus syarri ala yadayhi. Maka celaka orang-orang yang senantiasa membuka pintu lebar, dia tidak menutup pintu kejelekan. Saatnya kita berbagi, saatnya kita meraih pahala ini. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada diri kita, kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu? Ketika kita diberikan bertemu dengan bulan Ramadan, ibarat sebuah lilin yang sangat bercahaya, kita berjalan. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menciptakan kegelapan, Allah menciptakan terang. Oleh karenanya kegelapan itu akan terus berputar bersama dengan yulijul laila wan nahar, yusil laila nahar wa yatlubu hasisa. Maka perputaran waktu itu adalah sangat singkat dan sangat cepat. Ketika manusia tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang disebut orang-orang yang rugi. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, bagaimana kita membuka kebaikan-kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, membantu anak yatim, memberikan sedekah kepadanya, memberikan dana untuk dana pendidikannya, sehingga kita termasuk dikatakan oleh Allah orang-orang yang muflihun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.